Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Selasa 18 Agustus 2026 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar seputar aktivitas Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya serta kabar penting lainnya. Bersama saya Sita Paprika, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama, pemerintah memastikan logistik bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur mulai disalurkan ke lokasi bencana setelah sebelumnya terkendala ombak besar. Menurut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, sejumlah bantuan disiapkan mulai dari bahan makanan, selimut hingga tenda. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kementerian Sosial dan sejumlah lembaga lainnya untuk turun langsung memantau dampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo turun langsung ke sejumlah posko pengungsian untuk mendata kebutuhan warga di pengungsian. Menurut Wamensos, saat ini pemerintah fokus memenuhi kebutuhan para pengungsi, terutama bahan makanan, tenda hingga selimut. Agus Jabo mengatakan saat ini pemerintah fokus menjalankan masa tanggap darurat. Ia juga menjelaskan bantuan dari pemerintah sudah mulai dikirim ke sejumlah daerah terdampak setelah sebelumnya terhambat ombak besar. Kejadian kita sudah siapkan logistik untuk masuk ke Flores, tetapi karena angkutan kapalnya tidak ada, ombaknya masih terlalu besar, baru tadi malam ya logistik mulai bergerak ke titik-titik sasaran para pengungsi, termasuk kemudian gudang induk kita yang ada di Bekasi juga sudah bergerak dari Pelabuhan Tanjung Priok ya untuk mendukung kebutuhan kedaruratan, terutama permakanan, tenda, ya, terus kemudian selimut dan lain-lain. Sebelumnya pada Sabtu 15 Agustus lalu, pemerintah telah mengirimkan bantuan 27 ton logistik ke Nusa Tenggara Timur. Selain bantuan logistik, pemerintah juga mengerahkan lebih dari 3.500 prajurit TNI Polri ke daerah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur untuk membantu penanganan pasca gempa. Dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur, tim TV One mengabarkan. Pasca gempa yang mengguncang Kabupaten Sika, anak-anak di lokasi pengungsian di Gelora Samador mendapat pendampingan melalui kegiatan trauma healing berbasis literasi. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sika menyiapkan perpustakaan keliling agar anak-anak di pengungsian tetap mendapatkan akses bacaan. Kegiatan ini digelar di tengah masa tanggap darurat dengan memanfaatkan buku-buku khusus anak serta memainkan sejumlah permainan. Sekitar 500 buku disediakan mulai dari buku dongeng, komik hingga buku cerita tentang pahlawan nasional. Trauma healing, literasi, dan perpustakaan keliling ini sekaligus membantu mengalihkan perhatian anak-anak dari trauma pasca gempa. Dalam rangka trauma healing literasi, dalam artian bahwa anak-anak ketika tertimpa bencana gempa bumi, tsunami, gempa bumi ini, kita berharap bahwa dengan kita membagikan buku-buku dengan segala macam permainan untuk anak-anak, pikiran-pikiran mereka terhadap trauma itu akan hilang dengan sendirinya. Kita memiliki banyak buku khusus buku untuk anak-anak hari ini. Lalu bagaimana perkembangan terbaru terhadap penanganan korban gempa di Nusa Tenggara Timur? Kita bergabung dengan reporter TV One Margareta Novita. Margareta, informasi apa yang bisa dibagi yang terbaru dari sana, Margareta? Ya, Sita dan juga pemirsa, untuk informasi terbaru yang bisa kami bagikan dari Nusa Tenggara Timur, yakni adanya penambahan jumlah korban jiwa. Ini dari data yang dihimpun oleh BNPB, korban meninggal dunia ini sudah menyentuh angka 70 jiwa. Kemudian untuk korban luka baik ringan dan juga berat ini menyentuh lebih dari 1.200 korban. Kemudian yang dapat kami sampaikan juga bahwa saat ini saya mengabarkan dari Bandara Franseda Maumere, dan paling dekat dari bandara ini ada pengungsian Gelora Samador, di mana di sana pemirsa
ini ada sekitar 1.336 korban ataupun pengungsi yang akhirnya mengungsikan diri ke Gor Samador. Dan tadi kami sempat melihat bagaimana kondisi dari Gor Samador, bahwa di sana ini memang kemarin belum ada alas tidur ataupun selimut yang mereka butuhkan. Namun pagi hari ini tadi kami sudah melihat adanya bantuan berupa alas tidur. Kemudian juga tadi sempat ada trauma healing berbasis literasi dari Dinas Kearsipan dan juga Perpustakaan Kabupaten Sika, di mana mereka mendatangkan perpustakaan keliling yang mengangkut sekitar 500 buku anak-anak, dan anak-anak di sana pun bisa langsung membaca bebas mulai dari buku dongeng, komik, kemudian juga ada cerita tentang pahlawan dan buku-buku pengetahuan lainnya. Kemudian mereka juga bermain dan bernyanyi tentunya didampingi oleh dari dinas terkait untuk melupakan rasa trauma mengingat kemarin gempa yang terjadi ini cukup luar biasa berdampak apalagi untuk anak-anak. Di Gor Samador ini juga didirikan tenda khusus untuk bayi dan juga ibu hamil. Tadi kami meninjau juga bahwa di sana sudah ada vaksinasi dan imunisasi untuk bayi, dan tadi sudah berlangsung pada saat siang hari. Kemudian yang bisa kami sampaikan juga untuk distribusi bantuan, portal baru yang kami dapatkan, BNPB bersama dinas terkait seperti Kemensos, kemudian Kemenkes, dan kementerian lainnya ini sudah berhasil mendistribusikan bantuan baik itu logistik, air, listrik, dan juga sinyal seperti itu, generator ke pulau terluar Kabupaten Sika yang kemarin ketika gempa ini sangat terdampak parah, yakni Pulau Palue. Bisa kami jelaskan juga bahwa Pulau Palue ini desa terluar dari Kabupaten Sika, namun ini paling dekat dengan titik gempa yang terjadi pada 15 Agustus lalu, di mana mereka ini sempat terisolir selama beberapa hari karena jalanan di sana tertutup oleh longsor dan jalur yang bisa sampai ke sana ini hanya melewati jalur laut dan harus ditempuh sekitar 2 hingga 4 jam lamanya. Namun saat ini sudah kembali normal, dari BNPB dan juga dinas terkait sudah memberikan bantuan dan sudah kembali normal aktivitas masyarakat di sana. Dan sore hari ini rencana Kepala BNPB akan hadir di Maumere, di tempat saya mengabarkan, untuk meninjau langsung bagaimana pengungsian di sini, kemudian juga wilayah-wilayah terdampak khususnya di Kabupaten Sika. Dan kami masih menunggu kedatangan dan kami akan mengupdate terus untuk Anda. Kembali ke studio. Margareta Novita langsung dari Sika, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Usai menjenguk korban keracunan MBG, Kepala BGN mengancam sanksi tegas SPPG penyebab keracunan. Kabarnya usai jeda. Kembali di kabar Merah Putih, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengunjungi siswa yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis di Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sudaryono datang menjenguk langsung siswa yang masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Amanda dan Rumah Sakit Evarina. Kunjungan Kepala BGN ini untuk memastikan penanganan medis terhadap para siswa berjalan dengan optimal. Sudaryono juga berdialog dengan orang tua siswa terkait keluhan yang dialami anaknya. Usai menjenguk, Kepala BGN menegaskan SPPG yang menyebabkan keracunan siswa akan diberikan sanksi tegas. Trauma itu tentu saja trauma pasti ya, jangankan orang tua, jangankan anaknya orang tua. Nah, saya berharap ya ini kayak yang jelas sekarang kita pastikan semua anak itu kembali sehat dulu. Nanti berikutnya kita pikirkan lah. Kalau penyebab keracunan apa sudah terdeteksi, Pak? Ya sejauh ini identifikasi sementara karena ikannya itu ada sebagian yang dimasak itu tidak disimpan di freezer lebih dari 12 jam, itu kelalaian. Ini udah saya copot, saya ancam-ancam, lagi saat proses pemecatan dan dapurnya satu tutup dengan klasifikasi.
Kita ke kabar lain, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia untuk pertama kalinya di halaman Gedung Sate Kota Bandung. Berbagai rangkaian kegiatan digelar dengan suasana penuh semangat dan kebersamaan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Barat untuk pertama kalinya dilaksanakan di halaman Gedung Sate Kota Bandung, Senin 17 Agustus 2026. Rangkaian acara dibuka dan dimeriahkan dengan kirap bendera merah putih yang menempuh jarak sepanjang 3,5 km dan dilanjutkan upacara bendera. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang berlangsung hikmat dan meriah. Tempat ini dulu nggak bisa digunakan karena jalan raya, sehingga upacara itu dilaksanakan di gazebo. Saya berpikir bahwa upacara bisa dilaksanakan di halaman Gedung Sate, maka terjadilah penataan halaman Gedung Sate yang saya namakan Pasanggerahan Pancarasa sebagai areal untuk melaksanakan upacara, dan buktinya hari ini kita bisa menikmati dan kita lihat secara alam ya. Ini cermin bahwa pembangunan memang harus disatukan antara nilai bangunan dengan alam sekitarnya. Rangkaian kemeriahan berlanjut dengan parade defile yang melibatkan berbagai unsur yang meliputi barisan anggota TNI dan Polri, tampil bersama personel Satpol PP, dan para penyapu jalan juga ikut dalam defile, menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan merupakan milik seluruh lapisan masyarakat, menjaga dan membangun Jawa Barat. Rangkaian acara ini sebetulnya sudah ada arahan dari Sekretariat Negara ya, namun berbeda dengan tahun yang lalu. Untuk di Jawa Barat kita selenggarakan dulu kirab budaya. Nah, itu sentuhan-sentuhan budaya yang menjadi khas dan karakteristik di Jawa Barat. Dan tentunya harapannya mudah-mudahan bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat Jawa Barat untuk menumbuhkan juga semangat kejawabaratan dan tentunya memaknai kemerdekaan ini dengan memberikan kontribusi pada pembangunan di Jawa Barat. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat persatuan dan gotong royong diwujudkan melalui kerja dan pengabdian seluruh elemen masyarakat untuk Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Informasi selanjutnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari meninjau langsung pelaksanaan jamuan rakyat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di Jakarta Selatan. Kodari melihat langsung antusiasme warga yang mengikuti berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari jamuan makanan yang melibatkan UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga berbagai perlombaan rakyat. Menurutnya, jamuan rakyat menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk bersyukur, sekaligus merayakan kemerdekaan Indonesia secara bersama-sama. Dia juga mengapresiasi kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Kodari menyebut jamuan rakyat tidak hanya terpusat di satu lokasi, namun digelar di berbagai wilayah agar masyarakat dapat merasakan suasana perayaan kemerdekaan. Kegiatan yang diberi judul jamuan rakyat, dan jamuan rakyat ini memang ditujukan untuk memberikan kesempatan masyarakat kita, khususnya dalam konteks pada hari ini masyarakat di Jakarta, untuk bisa merasakan merasakan syukur ya. Tadi kami udah keliling, ada jamuan untuk rakyat, betul-betul jamuan yang disediakan oleh UMKM, ada macam-macam menu, makanan, minuman, dan semuanya ludes, alhamdulillah. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM turut memeriahkan perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia melalui kumpul bersama rakyat. Selain menghadirkan berbagai kegiatan hiburan, momentum ini juga menjadi ruang bagi pengusaha UMKM untuk memperkenalkan produknya. Ribuan warga memadati kawasan Monas Senin 17 Agustus 2026 dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kumpul bersama rakyat. Kementerian UMKM memfasilitasi sebanyak 1.200 UMKM binaan untuk meramaikan acara pada 17 Agustus 2026. Tak hanya itu, dalam rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia kali ini juga dimeriahkan karnaval mobil dari berbagai kementerian lembaga, di antaranya Kementerian UMKM.
mengangkat tema Sapa UMKM, sistem yang terintegrasi untuk memberikan layanan yang konkret dan maksimal untuk UMKM. Kita ingin semakin membangun semangat kebersamaan, kekeluargaan di internal Kementerian UMKM dan menyambut HUT kemerdekaan ini dengan sukacita tanpa mengesampingkan di tengah kondisi memang ada keluarga saudara-saudara kita di NTT juga yang berduka cita. Ini tujuannya kan agar ekonomi bergerak dan anggaran yang kita miliki tidak ada Rp1 pun yang tidak termanfaatkan atau memberikan impact positif buat publik dan masyarakat. Sebanyak 1.200 UMKM dilibatkan dalam penyediaan kuliner Nusantara pada kegiatan tersebut. Sebanyak 600.000 porsi makanan dan minuman dari pengusaha UMKM disiapkan untuk dinikmati masyarakat dalam rangkaian kumpul bersama rakyat. Kita lebih kenal banyak sesama UMKM, sesama catering, sesama kedai-kedai restoran, dan kita pun berkembang di bidang UMKM ini. Keterlibatan UMKM tahun ini tercatat 2 kali lipat lebih banyak dibanding tahun lalu. 250.000 kaos merah putih dibagikan gratis bagi masyarakat yang hadir. Sangat meriah ya, banyak dari warga-warga masyarakat yang datang. Juga tadi ngelihat banyak juga nih hadiah-hadiah yang ada yang di sini, ada dari kaos, pembagian kaos. Momentum ini menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk dan kreativitas mereka kepada masyarakat yang terlihat dalam karnaval sebagai budaya Nusantara dengan mengusung tema Sapa UMKM sebagai kekuatan penting dalam ekonomi bangsa. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Bupati Puncak Elvis Tabuni memastikan situasi keamanan di Ilaga, Papua Tengah telah kembali kondusif usai kericuan beberapa hari lalu. Kepastian itu disampaikan Bupati Puncak Elvis Tabuni setelah upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung aman dan tertib. Kemarin, upacara digelar beberapa hari setelah kericuhan di Ilaga yang sempat memicu kekhawatiran terhadap kondisi keamanan dan kelangsungan agenda peringatan kemerdekaan. Sementara itu, Kapolres Puncak AKBP Domingos de F. Simenes menyampaikan sekitar 500 prajurit TNI Polri mengamankan jalannya upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81. Sampai saat ini situasi masih kondusif dan kita bersyukur tadi pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia berjalan lancar, tidak ada gangguan apapun, dan harapan kami menghimbau kepada masyarakat agar dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat yang ada di wilayah Puncak. Polda Gorontalo menggelar doa lintas agama untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Doa dipanjatkan secara khusus untuk korban meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan, serta warga NTT agar diberikan ketabahan dan kekuatan. Selain doa bersama, Polda Gorontalo menggalang dana sebagai bentuk solidaritas dan empati untuk kemudian segera disalurkan untuk korban gempa. Akan saudara-saudara kita yang kena musibah, dan sedapat mungkin kita juga bantu meringankan beban terkait dengan adanya beberapa kehilangan, kerusakan, musibah, sakit, dan sebagainya. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.